Wanita ini tiba-tiba mencium wajah pria itu secara liar, lalu membuka kancing baju dan mengacak-acak rambutnya, dan dengan sengaja merobek-robek bajunya. Kemudian ia berlari ke pemilik untuk mencela, yaitu paman dari pemuda tersebut. Ia mengatakan dia diganggu oleh cucunya. Tatapan paman Lagar dengan tajam memintanya untuk mengklarifikasi semuanya. Perawat mulai menceritakan kisah diintimidasi. Tapi raut wajah tuannya sepertinya tidak mempercayai omong kosongnya. "Kamu akan harus membayar harga dari tindakanmu itu," kata paman Lagar. Ternyata, paman Lagar memasang kamera di kamar keponakannya. Permainan perawat segera terungkap seperti yang diharapkan. Dia adalah bukan tipe yang sederhana, tapi dia juga melindungi cucunya. Siapapun yang menyakiti cucunya akan dia tangani. Namun siapa sangka, ternyata istri dari paman Lagar lebih kejam dari perawat tersebut untuk memonopoli miliaran dolar cucunya. Setiap hari, dia memberi cucunya minum obat aneh. Setelah itu, tutup mulutnya sampai dia menelan obat tersebut. Yang lebih menakutkan adalah siksaan yang harus dia lewati setiap hari. Dan ternyata istri dari paman Lagar ini lebih berbahaya dari perawat tersebut. Yang lebih menakutkan adalah siksaan yang harus dia lewati setiap hari. Tetapi pada saat ini, paman Lagar tiba-tiba muncul. Dia berjalan dengan lembut, berdiri di luar pintu dan menguping, mendengarkan suara-suara di luar. Sang istri segera mengubah wajahnya. Di luar mulutnya mengucapkan kata-kata manis, tapi tangan sedang hancur. Bukti bahwa Tony dilecehkan. Melihat tidak ada yang aneh di dalam sana, Lagar mendorong pintu untuk masuk. Tony hendak melapor, tetapi dihentikan oleh Nyonya Nina. Lagar menunjukkan istrinya video merekam adegan di mana perawat menyakiti cucunya. Nina sangat menakutkan. Dia pun terkejut. Menunggu suaminya pergi, dia dengan cepat menghapus kartu memori di kamera. Di dunia ini hanya paman yang baik padanya. 10 tahun yang lalu, ayahnya meninggal dunia. Sebelum dia meninggal, dia meminta paman Lagar untuk merawat Tony yang belum dewasa saat itu. Siapa sangka Tony mengalami kecelakaan dan berubah menjadi orang vegetatif. Paman Lagar selalu menepati janjinya untuk menjaga Tony. Menunggu hari ketika cucunya sembuh untuk mengembalikan hartanya. Beda dengan istrinya, Nina mengintip properti itu. Untuk jaga-jaga, Lagar mengundang keluarga perawat Ali untuk datang. Dia berjanji bahwa selama mereka menyembuhkan penyakit Tony, dia akan memberi Ali dan seluruh keluarga banyak kemuliaan. Dirawat oleh Ali, kesehatan Tony semakin membaik. Paman Lagar juga sangat menyukai. Dia sangat menyukai gadis ini. Melihat kakak disayangi seperti itu, adik perempuan saat itu cemburu. Untuk menggantikan posisi kakak perempuannya, dia dengan sengaja mendekati putranya Lagar. Dan Limer yang ingin menjadi menantu dari keluarga bangsawan bahkan berencana untuk menyakiti kakak perempuannya sendiri. Melihat gambar Ali menari dan bernyanyi di bar, Lagar sangat marah. Ini adalah putri yang baik yang diajar. Aku mengundangnya datang untuk merawat cucuku, tidak untuk menjual tubuhnya. Melihat putri dipermalukan seperti itu, paman Lagar mulai marah. Sang ibu hendak mengangkat tangannya untuk menampar paman Lagar. Untungnya, seseorang muncul. Tidak ada yang terjadi. Sang ibu buru-buru membawa foto itu kepada Ali untuk dilihat. Mengkritik bahwa adik perempuan menyakiti kakaknya demi uang dan menjual persahabatannya. Tapi sang adik bahkan tidak mengakuinya. Tiba-tiba seorang pelayan bergegas masuk dan berkata kakak laki-laki mereka, karena melindungi putri keluarga Lagar, jadi telah terluka parah. Ibu dan anak Ali saling berpelukan dan menangis seperti hujan di rumah sakit. Tapi Owat mengancam keluarga Lagar. Kamu lebih baik berdoa untuk keselamatan kakakku. Jika tidak, aku tidak akan memaafkan kalian. Di permukaan, dia mencoba untuk mendapatkan keadilan untuk kakaknya. Tapi nyatanya punya niat sendiri. Apakah kamu pikir aku akan setuju untuk membiarkan kamu menikahi putraku? Hanya karena hal kecil ini, lihatlah ke cermin. Tipe seperti kamu tidak pantas untuk anakku. Jika kamu pergi ke psikiater, bilang namaku dan mungkin kamu juga akan mendapatkan diskon. Setelah mengatakan itu, dia membawa Owat ke kamar Tony. Tidak mengerti mengapa ia dibawa ke kamar tersebut.
Kamu telah berbicara terlalu kasar. Berani mengatakan bahwa calon suami kamu sia-sia. Setelah mengatakan itu, dia lalu menarik Oat secara kasar di depan Tony. Masuklah, jaga baik-baik suamimu. Apakah kamu merasa kamu layak untuk anakku? Menurutku, aku pikir kamu lebih cocok untuk pria sampah ini. Oat seperti orang gila, dia tidak mau hidup dengan pria vegetal ini sepanjang hidupnya. Tony melihat Bu Nina menyakiti orang lagi dan mencoba pindah ke tempat Oat dan mencoba menghiburnya. Namun, tanpa diduga, dia diabaikan. Hal-hal kotor seperti kamu jangan menyentuhku, kata Oat. Tindakan hiruk-pikuknya membuat Bu Nina merasa sangat gatal. Seorang idiot sepertimu harus melihat kenyataan di rumah ini. Melawan dengan aku seperti menemukan cara untuk mati. Itu yang ia katakan kepada Oat. Masih dengan keras kepala mengatakan bahwa dia akan melaporkan ini kepada Pak Lager. Tapi Bu Nina bilang dia masih sedang menemukan kekasih untuk anaknya. Bagi suaminya, ini hanya transaksi uang dan cinta. Tetapi jika ibu kamu tahu, kamu melakukan kesepakatan kotor ini demi uang. Dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya sepanjang hidupnya. Rumah besar ini di mata Oat tiba-tiba menjadi sangat dingin. Sekarang dia tidak mempercayai siapapun lagi. Dia menjadi semakin gila. Merekam hari-hari yang dirinya habiskan bersama Lavelle. Juga menggunakan ini untuk membuat kakaknya marah. Melihat adiknya bermain trik sendiri, Ali tidak terlalu peduli. Di matanya hanya ada pasiennya, yaitu Tony. Hari itu dia membawa Tony ke kolam untuk terapi. Tepat pada waktunya untuk melihat Lavelle dan Oat menjadi intim di sini. Tapi, sekarang orang arogan seperti Lavelle melihat Tony. Dia menjadi takut. Melihat dia akan pergi, Tony tiba-tiba menjadi sangat gelisah. Tiba-tiba dia berteriak, mengatakan tidak boleh pergi. Lavelle takut dan menjadi pucat. Peristiwa tak terduga ini pasti menyembunyikan rahasia yang mengejutkan. Ternyata, ada alasan lain untuk kecelakaan Tony. Jangan pergi, selamatkan aku,